Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan berbagai makhluk di dunia ini. Di antaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Sebab itulah manusia diberi akal dan pikiran agar mereka bisa lebih bertahan hidup dan bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu saja, manusia juga diciptakan untuk mencari ridho Tuhannya dengan cara menjalani segala perintah dan menjauhi larangannya. Sebab setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Ketika ajal menjemput, bukan berarti manusia terbebas dari masalah-masalahnya. Justru akan banyak masalah yang akan dihadapi ketika mati. Menurut Al-Quran dan hadis, setiap orang yang sudah menemui ajalnya pasti akan ditanyai di alam kubur oleh kedua malaikat Allah, yaitu Munkar dan Nankir. Pertanyaan tersebut adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka dari itu, manusia diharuskan untuk mengenal Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, maka kedua malaikat akan marah dan memberikan siksa yang begitu menyakitkan. Iya, kita hidup di dunia semata-mata hanyalah mencari ridho Allah semata. Namun ada beberapa golongan orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Berikut di antaranya. Golongan manusia yang mati syahid. Sebuah riwayat dari Rashid bin Sa'ad mengatakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa orang beriman akan diuji dalam kubur, kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, kilatan pedang yang berkelebat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. Ini yang membuat para syuhada terbebas dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Golongan yang berjaga di tapal batas wilayah Muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah. Orang yang selalu menjaga kaum muslimin dari para musuh-musuhnya kemudian meninggal, maka dia akan dibebaskan dari fitnah kubur. Rasulullah SAW bersabda, ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Jika seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya serta dijamin. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Orang yang meninggal karena sakit perut. Abu Ishaq As-Su'aibi berkata, Sulaiman bin Sord berkata kepada Khalid bin Urfata, atau sebaliknya, Khalid berkata kepada Sulaiman, apakah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut, tidak akan diazab di dalam kuburnya. Salah seorang dari mereka menjawab, ya. Selain itu Abu Daud juga mengeluarkan hadis secara marfu'u, siapa yang meninggal karena penyakit perutnya, tidaklah dia disiksa di dalam kubur. Orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Orang yang membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk dengan sungguh-sungguh adalah orang yang terhindar dari siksa kubur. Jika selama hidupnya dia sering membaca dan mengamalkan surah ini, akan membebaskan dirinya dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Rasulullah SAW seringkali mengamalkan surah ini, dan beliau menyebutkan bahwa surah ini Al-Mani'ah atau pencegah, penahan dari siksaan. Barang siapa yang setiap malamnya membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i melalui Ibnu Abbas. Meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.